Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab garis dan sudut untuk kelas 7. Nah, ini ada 5 buah soal yang akan kita bahas ya. Kita akan mencari nilai X dan Y pada masing-masing soal ya. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan yang bagian A dulu. Untuk yang bagian A ya, gambar bagian A, kita lihat di situ terdapat 2 buah garis hitam yang merupakan 2 buah garis yang saling sejajar. Jadi garis yang berwarna hitam itu adalah 2 buah garis yang saling sejajar ya. Nah, kita akan mencari nilai X ya pada sudut di gambar ya. Oke, sebelum menjawab ini, saya akan berikan dulu ya hubungan antara 2 sudut pada garis sejajar. Nah, perhatikan di sini ya. Ini terdapat namanya sudut dalam berseberangan. Apa itu sudut dalam berseberangan? Nah, sudut dalam berseberangan ini bentuk-bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya atasnya sama bawahnya sejajar ya, ini sejajar, garis yang atas dengan bawah ya, itu sejajar. Maka 2 buah sudut ini itu sama besar gitu. Jadi kalau misalnya ininya 40 derajat, ini juga sama 40 derajat. Gitu ya. Jadi model-modelnya seperti huruf Z ya, seperti huruf Z. Atau boleh juga misalnya seperti ini. Jadi seperti huruf Z juga, dia kebalik gitu. Nah, ini sejajar dengan ini. Ini sama nih, sudut yang di dalam sini sama nih. Jadi kalau misalnya di sininya 20 derajat misalnya, ya ini juga sama 20 derajat gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya sudut dalam berseberangan, ini seperti ini bentuknya. Oke, kemudian ada lagi misalkan ini juga boleh ya. Nah, misalkan dia bentuknya seperti ini juga boleh nih. Nah, ini juga dalam berseberangan ya. Ini ke sini nih. Ini sama ini nih. Gitu. Jadi kalau misalnya ininya 120 derajat, ya ini juga sama 120 derajat. Asalkan atas sama bawahnya sejajar. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian ada lagi yang namanya sudut sehadap. Ada lagi yang namanya sudut sehadap. Seperti apa sudut sehadap? Nah, ini kita perhatikan di sini ya. Misalkan di sini ada 2 buah garis sejajar ya. Ini ada 2 buah garis sejajar. Nah, kemudian ya. Ini akan saya berikan garis ya. Ini ada garis. Garis lurus ya. Nah, maka sudut sehadapnya yang mana? Ini ya, misalkan nih, saya berikan ini. Nah, ini sehadap nih. Jadi kalau misalnya di sini 50 derajat, ini juga 50 derajat gitu. Bisa dipahami ya? Kemudian yang bagian sini juga sehadap nih. Yang saya beri tanda X itu juga sehadap ya, saling sehadap karena sama-sama menghadap sana gitu. Jadi sudut sehadap itu besarnya sama ya. Besarnya sama. Atau bisa juga kayak gini. Ini misalnya ada 2 buah garis yang saling sejajar. Nah, ini misalnya garisnya ke sini. Maka ini sehadap nih sama ini nih, gitu. Sehadap ya. Jadi kalau misalnya di sininya 40 derajat, ya ini juga sama 40 derajat. Kemudian ya, juga terdapat ya sudut sepihak. Sudut sepihak. Nah, ini sudut sepihak tuh seperti apa? Jadi sudut sepihak itu misalnya nih model-modelnya seperti ini nih. Nah, jadi ada 2 buah garis sejajar ya. Yang atas sama bawah, ini sejajar. Nah, ini seperti sudut sepihak. Ini sudut sepihak ya. Jadi kalau misalnya sudut sepihak itu jumlah sudutnya 180 gitu. Jadi kalau misalnya di sininya 40 derajat, ya berarti di sininya 140 gitu, ya. Jadi jumlah sudutnya 180. Atau boleh juga misalnya seperti ini. Nah, jadi ini atas sama bawah sejajar ya. Kemudian berarti kalau misalnya ininya 60, pokoknya totalnya harus 180 ya. Jadi kalau ininya 60 derajat, berarti atasnya berapa? 120 kan ya, supaya jadi 180. Gitu ya. Ini merupakan 2 buah sudut yang saling sepihak ya. Sudut sepihak. Oke, kemudian ya, ini sudut-sudut ini ya, dalam berseberangan, sudut sehadap, sudut sepihak.
Nah, ini akan kita pakai ya untuk menjawab soal-soal A sampai E ya. Jadi, kemungkinan kita akan gunakan ya sudut dalam berseberangan, sudut sahadap, sudut sepihak gitu ya, untuk menjawab soal dari A sampai E. Nah, kemudian sebenarnya sudut nggak cuma ini aja ya, ada sudut bertolak belakang gitu ya, dan lain-lain ya. Nanti kita akan lihat, kita akan pakai salah satu ya. Oke, kita sekarang kerjakan yang bagian A dulu ya. Nah, ini akan saya buat garis bantu yang sejajar dengan garis yang warna hitam gitu. Ya, jadi saya buat garis bantu yang sejajar dengan garis hitam. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini 20 derajat ya. 27 derajat di sini. Di sini 27 derajat. Oke. Artinya ini juga sama, 27 derajat. Kenapa? Karena ini merupakan dua buah sudut yang saling sahadap. Ini ya, kita pakai yang ini nih, yang saya lingkarin. Sudut sahadap ya. Kita lihat di sini, sudut ini sama ya dengan sudut ini, karena dia dua buah sudut yang saling sahadap. Ya, ini udah saya jelaskan. Kenapa bisa sahadap? Ini ya, yang bagian tengah yang saya lingkarin. Jadi, kalau digambarin ulang ya, ini kalau digambarin ulang, ini kan ada garis sejajar di sini nih. Nah, kemudian ini merahnya. Nih ya. Ini 27 kan ya. Nah, berarti ini juga ini sahadap nih sama yang bawah gitu. Ya. Ini sama ini sahadap ya. Seperti ini kan gambarnya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Ini 35 ya. Ini 35. Nah, ini juga sama 35 karena merupakan dua buah sudut yang saling sahadap juga ya. Kalian lihat ya. Kalian bisa lihat ya. Nih, jadi ada dua buah garis sejajar. Nah, kemudian di sini ada garis seperti ini. Ini 35 kan tadi ya. Nah, ini sahadap dengan ini berarti 35 juga. Gitu. Oke. Jadi dua buah sudut ini yang 35 di sini yang saya beri titik, ini sahadap nih dengan di sini. Nah, kemudian ya, artinya untuk mencari sudut ini harus kita jumlahin ya. 27 ditambah 35. 27 tambah 35 itu adalah 62 ya. Sudut ini adalah 62 derajat. Oke, ini saya hapus dulu ya. Fokus lagi ke soal ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai X ya, itu berarti nanti tinggal kita kurangin 180 dikurangin sama 62. Jadi gini ya. Ini kan sudah dapat nih 62 nih. Didapat dari mana? Dari 27 tambah 35. Nah, kemudian kalian lihat di sini ya. Ini di sini kan ada ini ya. Ini X gitu ya. Kemudian di sini ada 27 derajat. Di sini ada 35 kan. Nah, ini garis lurus nih. Ini yang saya beri tebal, ini merupakan garis lurus. Garis lurus itu sudutnya itu adalah 180 derajat ya. Jadi total sudut di sini itu adalah 180 derajat. Berarti untuk mencari nilai X ya, artinya 180 derajat dikurangin sama jumlah ini. Tadi jumlah ini berapa? 62 kan ya? Nih kalau pakai cara berarti 27 tambah 35. Berarti 180 dikurangin 62 derajat ya. Itu hasilnya adalah 118 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi, besar sudut X itu adalah 118. Ini diperhatikan lagi ya. Jadi, sudut lurus ya. Ini yang saya beri garis tebal ya. Ini merupakan garis lurus. Jadi, sudut yang ada pada garis lurus itu besarnya 180. Jadi, totalnya dari sini ke sini itu harus 180 gitu. Di sininya 62. Berarti X-nya berapa ya? Tinggal kita kurangin. 180 dikurangi 62 itu adalah 118. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian A ya. Oke, jadi yang bagian A besar sudutnya itu adalah 118. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang B. Untuk yang bagian B, di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, kita akan mencari ya nilai X dan Y masing-masing. Oke, kita akan mencari nilai X dulu ya.
Kalian bisa lihat ya, ini udah mudah ya ini sebenarnya ya. Nah, ini kita tinggal, yang penting ya, ini sebenarnya kita harus jeli aja ya, harus jeli. Nah, ini kan sudut dalam berseberangan ya. Ya kan? Seperti huruf Z kan? Ini sudah saya tebelin. Betul ya? Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Ini ya. Kan? Seret, seret, terus ke sini. Seret gitu ya. Artinya, kalau misalnya sudut dalam berseberangan, itu besar sudutnya sama gitu. Jadi kalau misalnya di sini 26, ya ini juga sama, 26 derajat gitu. Berarti X sama dengan 26 derajat. Kita simpen dulu ya. Nilai X-nya udah dapat 26 derajat. Sekarang kita mau cari nilai Y-nya ya. Oke, kita perhatikan lagi di sini untuk mencari nilai Y ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini sudutnya 63 derajat ya. Nih ya, di sini 63 derajat. Nah, ini sama ini saling bertolak belakang kan? Berarti kalau ini 63, ini juga sama 63 derajat. Oke, kemudian perhatikan lagi di sini. Ini saya hapus dulu ya. Kalian bisa lihat segitiga yang di segitiga yang garis merah itu ya. Nah, ini ya segitiga ya. Ini segitiga kan di sini. Oke, besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat ya. Berarti untuk mencari nilai Y, kita tinggal kurangin gitu. Iya, kalau misalnya digambarin, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini kan 63 nih, kemudian di sini 26, di sini Y. Nah, ini jumlah sudut segitiga itu totalnya 180 derajat. Berarti untuk mencari nilai Y, tinggal kita kurangin ya. 180 derajat, dikurangin sama 63 derajat, dikurangin lagi sama 26 derajat ya. Nah, itu hasilnya adalah 91 derajat ya. Berarti X-nya itu adalah 26 dan Y-nya itu adalah 91 derajat. Kalau sudah ya, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, bagian C. Nah, untuk yang bagian C ya, kita lihat di sini ada 3 buah garis yang saling sejajar ya, yaitu garis yang warna hitam. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari variabel X dan Y ya. Oke, perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Nah, ini ada tambahan lagi ya. Tambahan, ini kalian bisa lihat ini yang saya beri ini ya, tebal merah. Nah, ini merupakan sudut-sudut yang saling sehadap. Jadi kalian itu besarnya sama gitu. Jadi kalau misalnya ini X plus 80, ini juga sama nih, X plus 80 gitu. Nah, ini juga sama, X plus 80. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, diingat-ingat ya, sudut yang saling sehadap, itu besarnya sama. Nah, kemudian kalian bisa lihat ya, sudut ini dengan sudut ini. Ini besarnya juga sama. Kenapa? Karena dua buah sudut ini saling bertolak belakang gitu. Ya. Oke, berarti karena besar sudutnya sama ya, saling bertolak belakang kan ya. Nah, berarti kita harus bikin persamaan seperti ini. 2X plus 40, ini sama ya. Ini sama dengan ini gitu. Berarti sama dengan X plus 80 gitu. Oke, kemudian kita sederhanain lagi ya. Di sini tadi 2X, ini kan ada X nih. X-nya pindahin ke depan semua ya. Berarti X di sini pindahin ke depan ya, tandanya berubah. Plus X menjadi min X, sama dengan. Nah, kemudian 80-nya kita tulis. Nah, ini plus 40, dia nggak punya X. Berarti 40-nya lempar ke belakang ya. Tandanya berubah menjadi min 40. 2X dikurang X, itu adalah X ya. Jadi 2 dikurang 1 itu adalah 1, berarti menjadi 1X. 1X itu tulis X aja, sama dengan kita kurangin 40. Oke, berarti nilai dari X-nya itu adalah 40 derajat ya. Kemudian lanjut kita akan mencari nilai dari Y. Oke, di sini X-nya sudah dapat 40 derajat ya. Nah, berarti sudut yang di sini ya, artinya 120 ya. Ini kan tadi X tambah 80. X-nya udah dapat 40 kan? Berarti 40 ditambah 80 itu adalah 120 derajat ya.
Berarti besar sudut di sini ya, 120 derajat. Sudut ini sama dengan sudut ini ya, tadi sudah saya jelaskan, karena saling sehadap. Jadi kalau ini 120, ini juga sama nih, 120 derajat. Nah, kemudian kalian bisa lihat ini adalah garis lurus yang warna biru ya. Yang warna biru itu merupakan garis lurus, di mana garis lurus itu besar sudutnya 180 ya. Jadi total di sini ya, total sudut di sini, ini totalnya adalah 180 derajat. Oke, berarti untuk mencari nilai Y, tinggal kita kurangin aja. 180 dikurangin 120 derajat ya. Ini hasilnya adalah 60 derajat. Nah, jadi besar sudut X itu adalah 40 dan besar sudut Y itu adalah 60. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang bagian D ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini, ini merupakan garis lurus. Ini garis lurus ya. Ini garis lurus, di mana garis lurus itu besarnya 180 derajat gitu ya. Artinya untuk mencari yang saya beri titik ini, sudut yang saya beri titik ya, itu harus kita kurangin ya. 180 derajat dikurangin sama 102 derajat. Itu hasilnya adalah 78 derajat ya. Nah, ini 78 derajat nih. Sudutnya saya beri titik, itu adalah 78 derajat ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, ini sudah saya beri tebal ya, ini garis lurus adalah jumlah besar sudutnya adalah 180. Berarti untuk mencari sudut yang saya beri titik, itu tinggal kita kurangin ya, 180 dikurang 102 itu adalah 78. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, kita perhatikan lagi. Kalian bisa lihat ya, sudut dalam berseberangan di sini. Nah, ini adalah sudut dalam berseberangan. Betul ya? Sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Sudut dalam berseberangan ya, itu besar sudutnya sama ya. Jadi kalau misalnya ininya 78, ya ini juga sama 78. Berarti nilai X-nya itu adalah 78 ya. Nah, ini langsung kita tulis di sini ya. X sama dengan 180 dikurang 102, yaitu 78. Kenapa bisa sama tadi ya? Ini yang merupakan sudut dalam berseberangan gitu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya yang bagian E ya. Di sini ada variabel X dan Y. Nah, kita akan mencari masing-masing ya, X dan Y. Saya akan mencari nilai X dulu ya. Di sebelumnya ya, di slide sebelumnya, nah ini saya pernah jelaskan ini ya, yang di awal. Oke. Ini merupakan dua buah sudut. Sudut yang dalam sepihak ya. Jadi ini merupakan dua buah sudut dalam sepihak. Di mana besar sudutnya itu adalah jumlahnya 180 ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi jumlah dari sudut dalam sepihak itu adalah 180. Nah, kita cari ya. Berarti di sini sama di sini ya, ini totalnya harus 180. Kita buat persamaan. 5X ditambah 80 itu hasilnya 180. Berarti 5X sama dengan, ini plus 80 ya, pindahin ke sini ya. 180. Tandanya berubah ya, plus 80 menjadi min 80. Berarti 5X sama dengan 100, X-nya 5 dikali X itu adalah 100. Berarti untuk mencari X, kita tinggal bagi 100 dibagi 5 ya. Itu hasilnya adalah 20. Berarti nilai X-nya 20 ya. Oke. Ini saya hapus ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Saya akan mencari nilai Y. Perhatikan di sini untuk mencari nilai Y. Kalian bisa lihat di sini. Nih ya. Ini saya beri tebal. Oke, garis yang saya beri tebal bisa dilihat ya. Nah, ini merupakan dua buah sudut yang saling berseberangan ya, seperti huruf Z juga kan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, ini seperti ini bentuknya. Ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, boleh juga yang seperti ini gitu ya. Nah, ini 7Y, ini adalah 80. Dua buah garis ya, dua buah sudut maksud saya. Jadi sudut yang saling
berseberangan dalam ya, itu besar sudutnya sama gitu. Jadi sudut yang saling berseberangan dalam, ini berseberangan dalam ya, ini sama ini. Besar sudutnya sama. Berarti 7Y sama dengan 80 derajat. Untuk mencari Y, tinggal kita bagi ya. 80 dibagi sama 7. Nah, itu hasilnya adalah 11,4 ya. Derajat. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah ya, sudah dijawab semua. Kalian pelajari lagi ya mengenai hubungan dari dua buah sudut ya pada garis-garis sejajar. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.